Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan sebagai berikut akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Prinsip induksi matematika terdiri dari prinsip induksi sederhana, diperluas, kuat, dan prinsip induksi secara umum. Definisinya, induksi matematika adalah suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu benar berlaku untuk setiap bilangan bulat asli. Induksi matematika digunakan ketika pembuktian secara langsung tidak bisa dilakukan. Induksi matematika bertujuan untuk meminimalisir langkah-langkah untuk membuktikan bahwa semua bilangan bulat termasuk dalam himpunan kebenaran. Induksi matematik berlaku seperti efek domino. Jika kita dorong ke kanan, pasti akan mengenai domino di sebelahnya. Begitu seterusnya. Contoh soal tunjukkan bahwa untuk semua n lebih dari yang sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 sampai n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Misalkan Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai n sama dengan n kali n plus 1 per 2 untuk semua n lebih dari sama dengan 1. 1 basis induksi P1 benar karena untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 kali 1 plus 1 per 2. Yang kedua langkah induksi. Andaikan PK benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K sama dengan K kali K plus 1 per 2. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah K, kita ganti ke ruas kanan menjadi K kali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1 seperti ruas kiri menjadi K kuadrat ditambah K per 2 ditambah 2K plus 2 per 2. Kita sederhanakan menjadi K kuadrat ditambah K 3K ditambah 2 per 2 sama dengan K plus 1 kali K plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 kali K plus 1 ditambah 1 per 2. Maka PK plus 1 terbukti benar karena langkah 1 dan 2 terbukti benar. Selanjutnya, prinsip induksi yang diperluas. Setiap pernyataan yang memuat n bilangan asli ternyata tidak harus dimulai dari angka 1. Oleh karena itu, induksi matematika bisa diperluas dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, basis induksi, yaitu pembuktian bahwa suatu pernyataan berlaku untuk Pm. Yang kedua, langkah induksi, yaitu pembuktian bahwa jika pernyataan berlaku untuk PK dengan K lebih besar dari sama dengan M, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk PK plus 1. Contoh, misalkan Pn menyatakan 2 pangkat n lebih besar dari n plus 20 untuk setiap bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan 5. Yang pertama, basis induksi. Akan dibuktikan P5 benar untuk n sama dengan 5. Perhatikan bahwa 2 pangkat 5 lebih besar dari 5 plus 20. 2 pangkat 5, 32 lebih besar dari 25. Jadi, basis benar. Langkah yang kedua, langkah induksi. Misalkan PK benar, yaitu 2 pangkat K lebih besar dari K plus 20. Akan dibuktikan PK plus 1 juga benar, yaitu 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari K plus 1 plus 20. Perhatikan bahwa 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat K lebih besar dari 2 K plus 20 sama dengan 2K plus 40 lebih besar dari K plus 1 plus 20 untuk setiap K lebih besar dari 5. Karena langkah pertama dan kedua benar, maka terbukti bahwa 2 pangkat n lebih besar dari n plus 20 untuk setiap bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan 5 juga benar. Oke, selanjutnya yakni induksi matematika kuat. Induksi matematika kuat adalah tidak hanya mengasumsikan satu pernyataan benar, tetapi menganggap semua pernyataan benar.
Bedanya dengan matematika sederhana adalah kalau matematika sederhana yang diasumsikan benar cuma satu, yaitu N sama dengan K. Langkah-langkahnya langkah-langkah untuk membuktikannya, yakni yang pertama basis induksi. Buktikan Pn benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah induksinya, asumsikan Pn benar untuk N sama dengan 1, 2, 3, K-1 hingga K. Lalu buktikan bahwa Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Contoh soalnya, buktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N lebih dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Kita jawab dengan menggunakan dua langkah yang tadi. Langkah pertama, langkah dasar. Jika N sama dengan 2, kenapa yang dipakai 2? Karena di contohnya tadi kan yang kita pakai adalah bilangan bulat positif N lebih dari 2. N lebih sama dengan 2, maka yang kita gunakan adalah N sama dengan 2. Dan 2 sendiri merupakan bilangan prima, maka jelas pernyataan ini benar. Selanjutnya yakni langkah kedua, langkah induksi. Kita misalkan pernyataan bahwa 2, 3, 4 hingga K dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima, maka akan dibuktikan bahwa K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah nilai K plus 1 bisa prima atau bisa jadi bukan prima. Kemungkinannya yaitu jika K plus 1 merupakan bilangan prima, maka K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima, yaitu K plus 1 itu sendiri. Jika K plus 1 bukan bilangan prima, maka K plus 1 memiliki pembagi selain 1 dan K plus itu sendiri. Ada bilangan asli lain yang dapat membagi K plus 1, kita misalkan A, dan hasil baginya kita misalkan B. Karena 2 kurang dari AB kurang dari K, maka nilai A dan B yang mungkin adalah 2, 3, 4 hingga K. Berdasarkan hipotesis, kita mengetahui bahwa bilangan-bilangan tersebut merupakan hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Maka AB dapat pula dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Dengan demikian, K plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jadi, terbukti bahwa P K plus 1 benar, maka pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip induksi secara umum. Prinsip induksi secara umum dibuat supaya dapat diterapkan tidak hanya untuk pembuktian yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif, tetapi juga pembuktian yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Syaratnya, objek yang lebih umum itu harus memiliki keterurutan dan mempunyai elemen terkecil. Contohnya, misalkan Pn menyatakan 2 pangkat 2n kurangi 1 habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan 1. Langkah pertama yaitu basis induksi atau langkah dasar. Buktikan bahwa P1 benar untuk N sama dengan 1. Kita inputkan N sama dengan 1, sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. 3 habis dibagi 3. Maka langkah basis induksi bernilai benar. Kita lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu langkah induksi. Misalkan kita asumsikan bahwa PK benar, yaitu 2 pangkat 2K kurangi 1 habis dibagi 3. Maka buktikan bahwa PK plus 1 juga benar, sehingga 2 pangkat 2K plus 1 kurangi 1 habis dibagi 3. Kita lanjutkan ke perhitungannya. 2 pangkat 2K plus 1 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2K plus 2 kurangi 1. Kemudian disederhanakan sehingga menjadi 3 kali 2 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K kurangi 1. Kemudian dipisah menjadi 3 kali 2 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K min 1. 3 kali 2 pangkat 2K habis dibagi 3.
dan 2 pangkat 2k-1 juga habis dibagi 3. Karena tadi sudah diasumsikan bahwa 2 pangkat 2k-1 habis dibagi 3. Jadi, langkah 1 dan langkah 2 benar, maka terbukti bahwa 2 pangkat 2n-1 habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat n lebih dari 1 itu bernilai benar.